Selamat Sabat kami ucapkan kepada kita semuanya. Kita kembali untuk melanjutkan pelajaran Alkitab dari kitab Wahyu pasal 10, yaitu rantai peristiwa nubuatan bagian kedua. Kita sudah mempelajari rantai peristiwa nubuatan bagian pertama. Dan sekarang kita akan membahas rantai peristiwa nubuatan bagian kedua. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di atas surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami dapat kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, dengan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mempersiapkan kami semua Tuhan di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi pembahasan kita pada siang hari ini kita melanjutkan dari kitab Wahyu pasal 10, yaitu rantai peristiwa nubuatan bagian kedua. Mari kita lihat dulu kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 hingga pasal 2. Kita baca Wahyu 10 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Itulah kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 dan 2 yang sudah kita bahas. Dalam hal ini malaikat itu kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Apa maksud dengan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi? Mari kita baca Ulangan 11 ayat 24. Ulangan 11 ayat 24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerah. Di sini, kalau kita baca tadi, malaikat lain yang kuat turun dari surga, malaikat yang kuat itu adalah Yesus. Dan malaikat tersebut, kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Artinya, bumi ini adalah milikku, atau bumi ini adalah milik Yesus. Dengan kata lain, pekabaran ini harus dikabarkan ke seluruh dunia. Jadi pekabaran dari Yesus Kristus harus dikabarkan ke seluruh dunia. Karena dikatakan di sini, di ayat 1 tadi, malaikat yang kuat turun dari surga tersebut. Di ayat 2, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi bumi ini adalah milik Yesus. Sehingga dengan demikian, maka dengan bumi ini milik Yesus, maka pekabaran dari Yesus harus dikabarkan ke seluruh dunia. Agar pekabaran ini bisa dikabarkan ke seluruh dunia, maka harus ada gerakan atau gereja seluruh dunia yang mengabarkan. Gerakan terakhir atau gereja itu adalah gereja Masai Advent hari ke-7. Tujuan gerakan ini adalah untuk mengembalikan kebenaran Alkitab atau iman yang murni. Metre pertama, kuda putih. Karena pada metre ketiga, pada waktu masa kuda hitam, iman yang kompromi, ini adalah pada waktu zaman Kaisar Konstantinopel, artinya Kaisar Romawi, ya pada waktu itu ada Konstantinopel,
Dan meterai keempat, kuda hijau kuning, iman yang mati, di mana kebenaran Alkitab dilarang untuk dipelajari. Itulah yang terjadi pada waktu meterai ketiga dan meterai keempat. Dan gerakan-gerakan itu untuk mengembalikan kebenaran Alkitab atau iman yang murni, meterai pertama kuda putih dimulai pertama oleh Waldensia. Di situ Waldensia, kaum Waldensia adalah yang mempunyai moto Alkitab dan Alkitab saja, bukan tradisi manusia yang dipelajari, yang dianut atau ditaati, tetapi hanya Alkitab dan Alkitab saja. Lalu dilanjutkan oleh John Huss. Moto John Huss doktrinnya adalah penurutan kepada Tuhan, bukan penurutan kepada manusia. Itulah ajaran John Huss. Setelah itu dilanjutkan oleh Martin Luther. Keselamatan adalah kasih karunia dari Yesus Kristus. Jadi keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi kasih karunia dari Yesus Kristus. Lalu dilanjutkan oleh John Calvin, yang biasa kaumnya di sini disebut oleh kaum Presbyterian, yaitu motonya adalah bagaimana harus ada pertumbuhan rohani. Sebagai orang Kristen harus ada pertumbuhan rohani. Lalu ada gerakan Anabaptis, yaitu baptisan yang diselamkan. Karena gerakan ini tidak menyetujui dengan adanya baptisan yang dipercikkan. Karena dalam hal ini kalau kita lihat pesan amanah Yesus sebelum dia naik ke surga, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan dia dengan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Jadi kalau baptisan bayi, mereka belum bisa diajar. Sehingga gerakan ini dia tidak mempercayai dengan baptisan bayi atau anak-anak, karena bayi belum bisa diajar. Yang bisa diajar adalah orang yang sudah dewasa. Dia memang memilih untuk menerima Yesus. Itulah baptisan yang diselamkan, yang dasarnya adalah di Alkitab. Karena Yesus sendiri dia dibaptis dengan diselamkan. Lalu ada gerakan John Wesley, yaitu kaum Metodis. Kita harus menjaga kekudusan. Sebagai orang Kristen harus menjaga kekudusan, kesucian kita. Dan ada gerakan lain yang ketujuh, yaitu dari William Miller. Dia mengatakan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang disebut umat Advent. Advent adalah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang terakhir dari GMAHK, Gereja Masyarakat Hari ke-7, di situ mengumandangkan, mengabarkan untuk memulihkan 10 hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari ke-7. Kembali kepada iman yang murni. Jadi kita lihat dari Waldensia sampai dengan gerakan yang ke-8 untuk memulihkan hukum Allah, Tuhan sedikit demi sedikit mengabarkan, memulihkan apa yang ada di dalam Alkitab. Tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit sampai akhir zaman ini, yaitu memulihkan 10 hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Dan kalau kita lihat di dalam diagramnya, jadi setelah Yesus datang pertama kali, angka 1 merah itu, lalu tanggal tahun 31 Masehi, Yesus disalib. Arti dari Yesus disalib itu adalah hukum upacara digenapi. Jadi hukum upacara yang tertulis dalam Imamat 23 itu digenapi dengan Yesus disalib. Maka Yesus pada waktu datang ke dunia ini, dia mengatakan, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk merubah hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Itulah yang terjadi. Dan nomor 4 merah, di situ dikatakan orang Yahudi ditolak sebagai umat Tuhan. Kita tahu semuanya pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipilih sebagai umat Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran
19 ayat 5 dan 6. Orang Israel dipilih menjadi umat Tuhan. Dan setelah dipilih menjadi umat Tuhan, mereka diberikan hukum Allah. Hukum Allah adalah untuk menyatakan apa itu dosa. Ya, itulah hukum Allah. 10 hukum Allah adalah untuk menyatakan apa itu dosa. Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan hukum Allah, tetapi Dia juga memberikan hukum-hukum upacara di dalam bait suci. Maka itulah ada bait suci. Tujuan bait suci dan hukum upacara yang ada di dalam bait suci itu adalah untuk menyatakan bagaimana untuk menyelesaikan masalah dosa. Itulah yang terjadi. Dan dalam hal ini orang Yahudi yang ditolak karena apa? Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 17, disitulah mereka melempari Stefanus sampai mati. Sehingga Injil itu dikabarkan kepada semua orang, tidak hanya kepada orang Yahudi saja, tapi kepada semua orang. Disitulah kalau kita lihat angka 1 yang biru, itu adalah meterai yang pertama, kuda putih, itu tahun 31 Masehi sampai dengan tahun 100 Masehi, itulah pekabaran Injil berkembang sangat pesat sekali. Disitulah iman yang murni masih dikabarkan. Ya, bagaimana Yesus dikabarkan, Yesus datang sebagai juru selamat, jadi Yesus sebagai pencipta, telah menciptakan dunia dan segala isinya ini, tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga dengan demikian dengan manusia jatuh ke dalam dosa, maka kematian akan menjadi bagian dari manusia. Untuk itulah Yesus datang. Dia datang supaya manusia ciptaannya tidak mati karena dosa. Sehingga dia datang menggantikan manusia dan dia mati disalib. Sehingga dengan demikian manusia yang percaya dengan Yesus dan menuruti firman-Nya, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian mereka. Itulah kuda putih. Dan di kuda putih ini Injil berkembang sangat pesat. Sehingga dengan demikian mulai tahun 100 sampai tahun 313 Masehi, di situ meterai kedua, kuda merah, setan berusaha untuk menganiaya umat-umat Kristen ini. Itulah iman yang berdarah. Meterai kedua. Ini bisa kita baca di dalam Wahyu pasal 6. Ya. Buku tentang meterai itu adalah Wahyu pasal 6. Jadi meterai pertama kuda putih, meterai kedua kuda merah, itulah penganiayaan terhadap umat-umat Kristen. Lalu dilanjutkan dengan kuda hitam, nomor 3 biru, itu adalah meterai ketiga. Di sini dikatakan iman yang kompromi. Di sinilah sahabat menjadi hari Minggu. Jadi pada waktu iman yang kompromi ini, Kaisar Konstantin, dia sebagai Kaisar Romawi, dia berperang dengan orang-orang barbar, dia ingin orang-orang yang mempunyai kepercayaan kafir, paganisme, dengan orang-orang yang mempunyai kepercayaan Kristen, itu bersatu, bersama-sama untuk menghadapi orang-orang barbar itu. Disitulah bagaimana Kaisar ini merekomendasikan perbaktian orang-orang Kristen pada hari Sabat untuk dirubah menjadi hari Minggu. Itulah rekomendasi pertama dari Kaisar Konstantin. Itu terjadi antara tahun 313 Masehi sampai dengan 538 Masehi. Setelah itu meterai yang keempat, ini adalah kuda hijau kuning, itu adalah iman yang mati. Di mana di sini Sabat menjadi hari Minggu, di situ sudah ditegaskan oleh gereja mula-mula, sehingga dengan demikian Alkitab tidak bisa dibaca. Yang bisa membaca hanya pimpinan-pemimpin gereja mula-mula itu. Itulah iman yang
mati itu. Tetapi dalam hal ini Tuhan tidak tinggal diam. Jadi iman yang mati ini mulai 538 sampai 1798 Masehi. Itu waktunya ada 1260 tahun. Kalau kita baca Nubuatan 42 bulan, atau bisa dikatakan juga 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 tahun, itu artinya 3,5 tahun berarti itu kurang lebih itu adalah 1260 tahun. Jadi berkuasanya pada waktu kuda hijau kuning ini, periodenya itu pada waktu meterai keempat itu 1260 tahun. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Makanya dia membangkitkan orang-orang yang berani untuk apa? Untuk mengembalikan Alkitab yang kepada asalnya. Dimulai dari Waldensia, tadi sudah kita lihat, diikuti oleh John Huss, Martin Luther, John Calvin, Gerakan Anabaptis, John Wesley, terus nomor 5 diikuti oleh William Miller, dan yang terakhir 6 ada Gerakan Masisa, yaitu dari Gereja Masyarakat Advent ke-7 untuk kembali ke hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Jadi prinsip dari gerakan-gerakan ini adalah untuk mengembalikan iman yang murni yang pada waktu itu dimulai di meterai pertama kuda putih. Jadi setelah Yesus datang pertama kali, iman masih murni, meterai pertama, Injil berkembang, tetapi nanti di akhir zaman ini yang nomor 6, gerakan dari Waldensia sampai dengan gerakan yang terakhir dari Gereja Masyarakat Advent ke-7 adalah untuk mengembalikan lagi iman yang murni. Sehingga dengan demikian, setelah semuanya dikabarkan, maka Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Tapi sebelum kedatangan Yesus, disitulah akan terjadi 7 tulah. Bisa kita baca di dalam Wahyu pasal 16. Jadi itulah kalau kita lihat urut-urutannya, kronologis dari peristiwa-peristiwa itu. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak tinggal diam pada waktu meterai ketiga dan keempat, di mana perbaktian dirubah, tapi Tuhan tidak tinggal diam, dia ingin mengembalikan melalui orang-orang yang berani untuk kembali ke Alkitab, ke ajaran Alkitab, iman yang murni. Itulah kronologis kalau kita lihat dalam hal ini. Peristiwa selanjutnya yaitu 7 guru. Ini bisa kita baca di dalam Wahyu 10 ayat 3. Tadi sudah kita pelajari pada waktu kita mempelajari ke yang bagian pertama. Sekarang yang bagian kedua kita akan mulai dengan Wahyu 10 ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Sekarang kita akan pelajari perihal 7 guru. Setelah menginjakkan kakinya di atas bumi, ketika malaikat itu berkata, darah ini menjadi milik saya. Berarti pekabaran ini akan meliputi seluruh dunia. Kemudian malaikat yang gagah perkasa ini, yaitu Yesus, mengeluarkan suatu seruan. Suara seperti singa yang mengaum, dan ketika dia berseru dengan suara seperti auman singa, 7 guru mengikutinya. Kita baca lagi, Wahyu 10 ayat 3. Tadi sudah kita baca, sekarang kita baca lagi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Jadi di sini Yohanes memahami apa yang diserukan oleh 7 guru itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa
mengetahuinya bahwa Yohanes memahami apa yang dikatakan oleh 7 guru? Karena Yohanes berkata di dalam Wahyu 10 ayat 4. Dikatakan begini, Wahyu 10 ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Jadi dikatakan di sini, sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi pada waktu Yohanes mau menuliskan pesan dari 7 guru itu, maka ada suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskan. Itulah pesan pada Yohanes yang terdapat di dalam Wahyu 10 ayat yang keempat. Jadi ketika Yohanes akan menuliskannya, artinya dia tidak mungkin menuliskan hal yang tidak dipahami. Ya. Jadi artinya di sini Yohanes mau menuliskannya, saya akan menuliskannya, tetapi tidak boleh. Artinya Yohanes pasti tahu apa isi pekabaran dari 7 guru itu. Dan dikatakan ketika aku mau menuliskannya, aku mendengar suara dari surga. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Wahyu 10 ayat yang keempat. Dan harap diingat, ini menggambarkan hal yang akan terjadi pada tahun 1840-an. Segala hal yang Yohanes lakukan bukanlah hanya sekedar untuk hari dan zamannya. Dia sesungguhnya melakukan hal apa yang akan dilakukan orang-orang pada tahun 1840-an. Yohanes bukanlah orang yang akan menyampaikan pekabaran ini ke seluruh dunia. Kenapa? Karena Yohanes adalah seorang tahanan di Pulau Patmos. Dan ini harus merupakan pergerakan seluruh dunia. Jadi apa yang dikatakan Yohanes itu harus menjadi pergerakan seluruh dunia. Tetapi bukan Yohanes yang akan mengabarkan. Karena dalam hal ini Yohanes adalah seorang tahanan di Pulau Patmos. Jadi harus ada gerakan lain. Ada gerakan yang akan mengabarkan pekabaran itu ke seluruh dunia. Jadi ini merupakan pasal perlambang yang menggambarkan suatu peristiwa yang memakai Yohanes sebagai lambang apa yang akan dilakukan orang-orang pada periode masa ini, yaitu peristiwa sepanjang masa sangkakala ke-6. Jadi 7 guru itu menyampaikan pekabaran. Yohanes memahami pekabaran 7 guru itu, tetapi Yohanes diperintahkan untuk memeteraikannya. Mungkin kita bertanya, 7 guru memberikan pekabaran yang dapat dipahami, bukankah guru hanya sekedar suara? Secara umum memang benar, guru hanya sekedar suara. Mari kita membuka kitab Yohanes 12 ayat 28 sampai dengan 29. Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Jadi kita mempelajari Alkitab dan biarlah Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Kita akan melihat bahwa kita tidak bisa begitu saja mengambil satu ayat dalam Alkitab dan menyambungkannya dengan ayat lain di Alkitab. Haruslah ada ayat-ayat yang membahas tema yang sama. Kalau tidak, maka kita mengambil ayat keluar dari konteksnya. Di sini Yesus mengucapkan kata-kata berikut, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 28 sampai dengan 29. Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 29. Ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak,
Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini adalah kata-kata Yesus. Kemudian Yesus menyampaikan suatu permohonan. Ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ya. Jadi pertama Yesus mengatakan, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Itulah ayat 28. Jadi ini merupakan suatu pekabaran yang tidak setiap orang dapat memahaminya. Sekarang kita baca kembali, kita baca terus ayat yang ke-29. Dikatakan di ayat 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jadi, seperti apakah suara Allah itu? Suara Allah adalah seperti guntur. Itulah dari ayat ini, dikatakan dari ayat ini. Dalam kitab Wahyu pasal 10 terdapat seorang malaikat yang berbicara dan suaranya seperti guntur. Sungguh pasti. Apakah itu merupakan pekabaran yang bisa dipahami? Iya, Yohanes bisa memahaminya. Ini bukan hanya sekedar bunyi atau suara, tetapi suatu pekabaran. Terdapat beberapa kenyataan yang mengikutinya. Beberapa kenyataan harus menjadi bahan pertimbangan ketika kita mempelajari arti dari 7 guru. Arti dari 7 guru ini telah banyak disalahartikan oleh orang-orang pada masa kini. Ada seseorang yang mengajarkan bahwa 7 guru mulai berbunyi sejak tahun 2001 dengan runtuhnya gedung BTC. Ini juga mengarahkan guru ke masa yang akan datang. Ada juga yang mengarahkan ke masa lampau, zaman dahulu. Kita tidak perlu melakukan hal itu. Kita memiliki rantai peristiwa di sini. Di dalam kitab Wahyu pasal 10. Satu peristiwa mengikuti peristiwa lainnya. Dan itu menunjuk kepada tahun 1840-an. Dari sejak tahun 1798 hingga ke tahun 1840-an. Marilah kita melihat kepada kenyataan ini yang harus dipertimbangkan. Pertama, malaikat yang mengeluarkan suara seperti 7 guru memberikan pekabarannya kepada Yohanes. Dan Yohanes memahami pekabaran yang disuarakan oleh guru. Tetapi diperintahkan oleh malaikat itu untuk memeteraikannya sehingga para pembaca tidak akan dapat memahaminya. Jadi karena diperintahkan untuk dimeteraikan, maka pembaca tidak akan dapat memahaminya. Tetapi kalau tidak dimeteraikan, maka pekabaran 7 guru itu akan dipahami. Tetapi di sini malaikat itu meminta Yohanes untuk memeteraikannya, sehingga dengan demikian pembaca tidak akan dapat memahaminya. 2. Yohanes yang menerima memahami pekabaran yang disuarakan oleh 7 guru, tetapi ketika dia akan menuliskannya, malaikat itu melarangnya, sehingga para pembaca tidak akan memahaminya. Ini merupakan penekanan kembali pada poin yang sama dari yang pertama tadi. 3. 7 guru ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1798 hingga tahun 1844. Karena peristiwa-peristiwa itu membawakan pekabaran setelah buku kecil itu terbuka. Suara yang menyebabkan 7 guru memperdengarkan suaranya itu terjadi setelah malaikat turun dengan buku yang terbuka.
Jadi kita harus lihat urutan peristiwanya. Buku kecil itu terbuka sampai pada akhir zaman. Akhir zaman yaitu tahun 1798. Kita sudah bahas ini. Jadi peristiwa ini terjadi setelah tahun 1798. Tetapi sekarang kita perhatikan. Tetapi ini juga diberikan sebelum malaikat bersumpah dengan berkata, tidak akan ada waktu lagi. Itu kalau ditulis di dalam Alkitab King James Version, ya, bahasa Inggris. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak akan ada penundaan lagi. Itulah Alkitab bahasa Indonesia. Tahun berapa itu? Tahun 1844. Ini sungguh amat penting. Tahun ini sangat penting. Jadi 7 guru menyampaikan pekabaran di mana Yohanes disuruh untuk memeteraikannya. Arti dimeteraikan adalah tidaklah baik bagi orang-orang untuk memahaminya atau mengetahuinya. Ini berkaitan dengan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi di antara tahun 1798 hingga tahun 1844. Sesudah buku kecil itu terbuka pada tahun 1798 dan sebelum malaikat itu bersumpah pada tahun 1844 dengan mengatakan tidak akan ada waktu lagi. Jadi ada pernyataan dari Ellen G. White. Ini suatu pernyataan yang sangat bermakna. Terang istimewa yang diberikan kepada Yohanes yang dinyatakan dalam 7 guru merupakan penggambaran secara tepat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bawah pekabaran malaikat yang pertama dan malaikat yang kedua. Kapankah pekabaran malaikat yang pertama disampaikan? Pekabaran malaikat yang pertama ketika buku kecil itu dibukakan meterainya, yaitu setelah tahun 1798. Kemudian kita membaca dari Ellen G. White yang berkata, sejak tahun 1798, kitab Daniel telah dibukakan meterainya dan jam penghakiman telah disampaikan. Jadi setelah tahun 1798 adalah waktu ketika pekabaran malaikat yang pertama disampaikan. Kabar malaikat yang pertama terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Itulah pekabaran malaikat yang pertama. Kapankah pekabaran malaikat yang kedua disampaikan? Pekabaran malaikat yang kedua dikabarkan sejak musim semi tahun 1844. Harus diingat pada musim semi tahun 1844. Kabaran malaikat kedua terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8. Inilah saat ketika pengumuman diberitakan bahwa gereja-gereja telah jatuh dan bahwa orang-orang harus keluar dari gereja-gereja yang murtad. Itulah pekabaran itu disampaikan kepada mereka yang keluar dari gereja-gereja yang murtad. Jadi apa yang terjadi di sini adalah 7 guru ini berkaitan dengan penggambaran secara tepat peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1798 dan musim semi tahun 1844. Sekarang kita simak apa yang selanjutnya dia katakan. Terdapat suatu hal pada periode ini dan 7 guru bukanlah hal yang terbaik bagi orang-orang untuk mengetahui hal ini. Jadi kenapa dimeteraikan 7 guru itu? Karena bukanlah hal yang terbaik bagi orang-orang untuk mengetahui pekabaran tentang 7 guru itu. Jadi mengapa orang tidak perlu mengetahui hal ini? Kita baca lagi dari kutipan Ellen G. White.
terang istimewa yang diberikan kepada Yohanes yang dinyatakan dengan 7 guru merupakan penggambaran secara tepat peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pekabaran malaikat yang pertama dan yang kedua. Bukanlah hal yang terbaik bagi orang-orang untuk mengetahui hal-hal ini. Jadi ada sesuatu selama penggambaran secara tepat peristiwa-peristiwa ini bagi orang-orang untuk mengetahuinya. Apakah itu berarti orang-orang tidak memahami pekabaran secara sepenuhnya? Iya, betul. Jadi dengan dimeteraikan 7 guru itu berarti orang-orang tidak memahami pekabaran secara sepenuhnya. Dia selanjutnya meneruskan dan memberikan alasan mengapa bukan menjadi hal terbaik bagi orang-orang untuk mengetahui hal ini. Sementara pekabaran ini dimeteraikan sehingga orang-orang tidak bisa memahaminya. Dia berkata, karena iman mereka haruslah perlu diuji. Jadi pekabaran 7 guru itu dimeteraikan supaya orang-orang tidak mengetahui. Karena apa? Karena iman mereka haruslah perlu diuji. Itulah yang dikatakan. Jadi mengapa 7 guru penggambaran secara tepat peristiwa-peristiwa di antara tahun 1798 dan tahun 1844 dan mengapa dimeteraikan? Karena bukanlah merupakan hal terbaik bagi orang-orang untuk memahami hal-hal ini. Iman mereka haruslah diuji. Mungkin kita bertanya, apa yang sedang kita bicarakan? Apakah ini benar-benar terjadi? Iya, ini benar-benar terjadi. Dan apa arti dengan 7 guru itu dimeteraikan supaya orang tidak tahu maknanya. Jadi ini benar-benar terjadi. Mari kita ungkapkan 3 poin utama dalam pernyataan ini. 7 guru menggambarkan secara tepat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi antara tahun 1798 dan tahun 1844, khususnya sebelum malaikat yang gagah perkasa itu mengucapkan sumpahnya. Orang-orang yang hidup pada masa ini tidaklah perlu mengetahui peristiwa-peristiwa ini sebelumnya, karena 7 guru itu dimeteraikan. Alasan mengapa orang-orang tidak perlu tahu adalah karena iman mereka harus diuji. Ya. Jadi itulah alasan kenapa 7 guru itu dimeteraikan, karena iman mereka harus diuji. Mari kita membahas periode ini. Apakah memang benar-benar terjadi? Pekabaran dari 7 guru memberitahu Yohanes bahwa orang-orang yang menyampaikan pekabaran jam penghakiman Allah akan mengalami kekecewaan ketika Yesus tidak datang pada tahun 1843 atau pada musim semi tahun 1844. Apakah mereka mengetahui bahwa Yesus tidak akan datang? Tidak. Jadi gerakan itu tidak mengetahui bahwa Yesus akan datang tahun 1843 atau pada musim semi tahun 1844. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus akan datang. Tapi mereka menghitung dari nubuatan Alkitab akan Yesus akan datang. Tapi mereka tidak tahu apakah datang atau tidak. Kita akan membacakan 2 pernyataan dari Ellen G. White yang sangat berarti, yang menjadi saksi mata yang mengalaminya secara langsung. Seperti yang diketahui dengan jelas oleh orang-orang Advent yang paham kitab suci. William Miller pertama kalinya percaya bahwa Yesus akan datang sekitar tahun 1843. Jadi William Miller ini bukan orang Advent dia. Bukan orang Advent. Jadi gerakan ini adalah gerakan dari bermacam-macam denominasi. Orang dari gereja Masehi Advent hari ke-7 belum ada pada tahun ini. Jadi William Miller bukan orang Advent. Jadi gerakan ini adalah
gerakan dari bermacam-macam denominasi pada waktu itu, ya kan? Di mana mereka dengan mempelajari Alkitab, mereka mengatakan bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk membersihkan dunia itu. Itulah yang mereka ketahui. Dan itulah yang dipelajari oleh William Miller. William Miller bukan orang Advent. Sayangnya, William Miller dan rekan-rekannya gagal memahami tidak ada tahun 0 antara tahun 1 sebelum Masehi dan tahun 1 sesudah Masehi. Hanya ada 1 tahun. Mereka menghitungnya 2 tahun, padahal hanya 1 tahun. Antara tahun 1 sebelum Masehi dengan tahun pertama sesudah Masehi, mereka menghitungnya 2 tahun, padahal hanya 1 tahun. Dan karena itu mereka menjadi kecewa ketika Yesus tidak datang. Itulah maksud dari dimeteraikan itu. Kalau tidak dimeteraikan, mereka bisa menghitung sehingga mereka tidak kecewa. Tapi karena mereka pekabaran dan 7 guru itu dimeteraikan, sehingga mereka tidak tahu apa isi pekabaran itu karena tidak dituliskan oleh Yohanes. Tetapi kalau tidak, mereka tidak akan kecewa. Tapi dengan dimeteraikan, maka mereka kecewa. Jadi pekabaran ini, yang menulis ini, yang menghitung pertama kali ini adalah dari gerakan semua denominasi. Sehingga pada waktu Yesus ternyata tidak datang, mereka kecewa. Itulah yang terjadi. Ellen White menuliskan tentang kekecewaan itu. Ini dikatakan, saya melihat umat-umat Allah dengan pengharapan yang penuh sukacita. Tahukah kita ketika William Miller telah memberitakan bahwa Yesus akan datang sekitar tahun 1843. Semuanya bermula dari tahun 1818 ketika Miller mulai belajar Alkitab. Dan saya katakan sekali lagi, William Miller bukan orang Advent, bukan dari gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh belum ada pada saat ini. Yang ada adalah dari bermacam denominasi yang ada pada waktu itu, dan William Miller dari salah satu denominasi, dan dia mempelajari Alkitab dan dia memberitakan bahwa Yesus akan datang sekitar tahun 1843. Itulah yang diajarkan oleh gerakan-gerakan itu. Pada tahun 1831 dia mengambil kesimpulan bahwa sejarah dunia ini akan berakhir sekitar tahun 1843. Jadi selama waktu yang panjang itu, kurang lebih 25 tahun, William Miller dan rekan-rekannya mengabarkan bahwa Yesus akan datang sekitar tahun 1843. Dan tentunya mereka mempercayai bahwa dunia adalah bait suci, dan api akan membersihkan bait suci. Yesus akan datang dan membinasakan dunia dan mendirikan kerajaannya di sini. Itulah yang dipelajari oleh William Miller dan rekan-rekannya, ya kan? Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus akan datang tahun 1843. Dia berkata, saya melihat umat-umat Allah dengan pengharapan yang penuh sukacita menantikan Tuhan mereka. Tetapi Allah menguji mereka. Tangannya menutupi kesalahan dalam perhitungan. Jadi Allah ingin menguji mereka. Itu tentang tahun 0. Jadi ada hal yang tidak dipahami orang-orang pada masa itu. Tangan Allah menutupinya. Dengan kata lain, ini dimeteraikan bagi mereka. Jadi dia berkata, tangan Allah menutupi kesalahan dalam perhitungan masa nubuatan. Ini penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan tangan Allah menutupi kesalahan dalam perhitungan masa nubuatan? Ini adalah sama dengan pemeteraian 7 guru. Jika Yohanes telah menuliskan apa yang disampaikan 7 guru itu, orang-orang tidak akan pernah dikecewakan. Sehingga malaikat itu mengatakan supaya pekabaran 7 guru itu harus dimeteraikan, supaya orang tidak tahu. Tetapi kalau Yohanes menuliskannya, maka
orang-orang akan tahu pekabaran 7 guru, sehingga orang-orang tersebut tidak akan pernah dikecewakan. Dia melanjutkan, orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan mereka tidak menemukan kesalahan ini. Dan orang yang terpandai sekalipun yang menentang penetapan waktu juga gagal melihatnya. Apakah Allah telah memberitakan dalam 7 guru bahwa 7 guru ini dimeteraikan dan bahwa orang-orang tidak akan bisa memahaminya? Apakah ini telah dirancangkan oleh Allah? Mungkin kita berkata, bagaimana bisa Allah merancangkan hal semacam itu? Ada peristiwa yang sama. Jadi tadi kita lihat begitu tidak datang tahun 1843 Yesus tidak datang, mereka kecewa. Ada peristiwa kekecewaan lagi yang dialami pada waktu Yesus ada di dunia ini. Ada peristiwa yang sama. Apakah Allah merancangkan arah-arahan kemenangan bagi Yesus memasuki kota Yerusalem? Jadi sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, ini sebelum Yesus disalibkan, mereka berteriak-teriak, di mana Yesus juga mengatakan, di sana ada keledai, kamu ambil, ya kan? Saya akan naik keledai, dan disitulah mereka bersorak-sorak, menghamparkan baju-baju, pohon palem, daun-daun palem. Disitulah mereka bersukaria dengan pada waktu Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Apakah Allah yang merencanakannya? Apakah dia menyuruh para muridnya untuk mengambil keledai? Karena dikatakan sana ada keledai punyanya si Anu gitu. Kamu ambil. Apakah dia menungganginya? Apakah Allah mengetahui raja-raja di Israel duduk di atas keledai? Apakah dia mengizinkan orang-orang untuk berteriak, Hosana bagi sang raja, anak Daud? Apakah dia mengizinkan orang-orang menaruh cabang-cabang pohon palem di sepanjang jalan? Iya. Yesus diam saja. Mereka bersorak-sorak, mereka meletakkan pohon palem di jalan, di mana Yesus akan lewat, dengan dia naik keledai tersebut, Yesus tidak melarang mereka. Apakah Allah mengetahui bahwa orang-orang tidak mengetahui sebenarnya apa yang akan mereka lakukan? Jadi Allah merencanakan sesuatu yang Allah ketahui akan membawa orang-orang kepada kekecewaan yang besar. Apakah tujuannya? Untuk menguji orang-orang di pihak manakah mereka berada. Jadi tujuan dengan pekabaran 7 guru itu dimeteraikan supaya mereka tidak tahu apa yang terjadi. Karena memang mereka harus diuji. Itulah kekecewaan itu yang terjadi. Berapa banyak orang yang masih sisa setelah kekecewaan ketika Yesus disalibkan sebagai ganti naik ke tahta. Pada waktu Yesus mau masuk Yerusalem, mereka berteriak-teriak, mereka bergembira, banyak sekali orang yang mengiringi Yesus. Tetapi setelah Yesus disalib, berapa banyak orang yang mengikuti Yesus? Hanya berapa orang yang masih sisa. Apakah terjadi penggoncangan? Jadi, apakah baik untuk Yesus merancangkan hal ini? Iya baik. Mungkin kita tidak menyukainya, tetapi arak-arakan kemenangan merupakan contoh bagaimana Allah menutupi kesalahan. Sekarang kita simak apa yang selanjutnya dikatakan. Allah merancangkan agar umat-umatnya mengalami kekecewaan. Waktu telah berlalu, dan orang-orang yang telah menanti-nantikan dengan penuh sukacita akan kedatangan Juru Selamat menjadi sedih dan patah hati. Sementara orang-orang yang tidak menyukai kedatangan Tuhan Yesus, yang menerima pekabaran karena rasa takut, menjadi bersukacita melihat Yesus tidak datang dalam waktu yang diharapkan. Jadi yang benar-benar mengharapkan, mereka bersedih, tapi yang mengharapkan karena takut, ya kan, mereka jadi bergembira melihat Yesus tidak datang. Jadi pengakuan mereka tidaklah menyentuh hati dan
memurnikan kehidupan mereka. Dengan berlalunya waktu menjadi alat yang tepat untuk mengungkapkan hati semacam itu. Jadi memang kekecewaan itu tujuan Allah adalah untuk menguji mereka. Mereka menjadi orang-orang yang pertama yang menolak dan mentertawakan orang-orang yang kecewa dan merasa sedih, yang sungguh-sungguh menanti-nantikan kedatangan juru selamat mereka. Kita melihat hikmat Allah dalam membuktikan umatnya dan memberi mereka suatu ujian untuk menemukan orang-orang yang akan menyerah dan berbalik pada masa pengujian. Jadi ujian itu tujuannya adalah untuk melihat siapa yang benar-benar menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah tujuan ujian itu. Disinilah arti kata ujian itu, pengujian. Apakah sekarang kita memahami hal 70 yang dimateraikan? Jadi orang-orang yang hidup pada masa itu, mereka tidak memahami bahwa mereka salah menghitung. Allah menaruh tangannya dan berkata, karena aku perlu membuktikan siapa yang benar-benar mengasihi aku dan menginginkan aku datang dari orang-orang yang sekedar merasa takut. Karena aku akan datang, maka mereka meluruskan kehidupan mereka. Karena apa? Karena sekedar merasa takut. Jadi takut Yesus benar-benar datang atau tidak, mereka tidak tahu. Tapi dia menantikan dan Yesus, karena takut, maka mereka meluruskan kehidupan mereka. Bukan dari hati nuraninya. Inilah pernyataan lain Ellen G. White dari buku Parenting halaman 236. Karena setelah masa kekecewaan, mereka memahami apa arti 70 itu. Kita perhatikan. Orang-orang yang setia, yang mengalami kekecewaan, yang tidak dapat memahami mengapa Tuhan mereka tidak datang, tidaklah dibiarkan berada dalam kegelapan. Kembali mereka dibimbing kepada Alkitab mereka untuk meneliti masa atau periode nubuatan mereka. Kemudian tangan Tuhan diangkat dari angka-angka dan rahasianya dapat dijelaskan. Mereka melihat masa nubuatan mencapai tahun 1844 dan bahwa bukti-bukti yang sama yang telah mereka sampaikan bahwa masa nubuatan ditutup pada tahun 1843 terbukti juga bahwa masa itu berakhir pada tahun 1844 karena mereka telah mendapati kesalahan perihal tidak ada tahun 0. Jadi mereka yang kecewa, mereka meneliti lagi. Dan sekali lagi saya katakan, ini adalah denominasi gereja-gereja yang berkumpul, yang mempelajari Alkitab untuk mempelajari yang telah dipelajari dari nubuatan ini. Bukan dari gereja Masai Advent hari ke-7. Itulah awalnya. Gereja Advent hanya menguatkan saja dengan apa yang diselidiki oleh mereka. Terang dari firman Allah menunjukkan posisi mereka dan mereka menemukan adanya masa penundaan. Meskipun penglihatan itu mengalami penundaan, bersabarlah menunggu dalam kasih mereka untuk kedatangan segera dari Kristus. Mereka telah melewatkan masa penundaan dari penglihatan tersebut yang telah dirancangkan Allah untuk membuktikan umat sejati yang menunggu-nunggu. Kembali mereka meneliti perihal waktu, tetapi saya melihat banyak dari mereka tidak bisa bangkit dari rasa kecewa yang besar untuk kembali memiliki semangat dan energi yang telah menandai iman mereka pada tahun 1843. Jadi pada waktu kekecewa yang pertama, tahun 1843, banyak mereka yang kecewa, mereka meninggalkan gerakan ini. Itulah yang terjadi. Tapi ini bukanlah kekecewaan yang terakhir. Mereka juga mengharapkan kedatangan Yesus pada musim semi tahun 1844.
Tapi ternyata Yesus tidak datang. Pada musim panas tahun 1844, ada seseorang yang bernama Samuel Snow. Dalam mempelajari hari-hari raya orang Ibrani, Samuel Snow ini menemukan hari pendamaian yang dipercayai oleh William Miller sebagai pembersihan bait suci, yaitu kedatangan Yesus ke bumi dengan api. Dia berkata, tunggu dulu. Inilah yang dikatakan oleh Samuel Snow. Tunggu dulu. Hari pendamaian bukanlah pada musim semi. Hari pendamaian jatuh pada musim gugur. Itulah yang dikatakan oleh Samuel Snow setelah dia mempelajari Alkitab, nubuatan dalam Alkitab. Jadi sekarang mereka memiliki apa yang disebut sebagai seruan tengah malam. Setiap orang bangun dari tidurnya. Gadis-gadis bijaksana yang tertidur, sekarang mereka terbangun dan memiliki pengharapan dan berkata, Yesus akan segera datang pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Apakah mereka benar-benar memahami? Tidak, karena guru itu dimeteraikan. Jadi, di manakah kita meletakkan 7 guru ini? 7 guru menggambarkan peristiwa-peristiwa antara tahun 1798 dan tahun 1844. Syukurlah orang-orang tidak bisa mengetahui, mereka tidak memahami poin itu karena dimeteraikan. Iman mereka harus diuji untuk mengungkapkan siapa umat yang sejati dan yang bukan umat sejati. Apakah ini terjadi dalam sejarah? Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 10, sungguh pasti kita dapat mempercayainya. Saya akan membaca statement terakhir karena ada orang-orang yang tidak membaca dengan teliti apa yang dikatakan Ellen G. White. Mereka berkata, Ellen G. White mengatakan dengan sangat jelas bahwa 7 guru itu untuk masa yang akan datang. Itulah yang dikatakan Ellen G. White. Tapi mereka tidak mengerti apa maksud yang akan datang itu. Baiklah, kita membaca pernyataannya dan melihat bagaimana mereka salah menafsirkan pernyataan ini. Ellen White berkata, setelah 7 guru itu memperdengarkan suaranya, perintah datang kepada Yohanes. Ya, jadi perintah datang kepada Yohanes setelah 7 guru itu memperdengarkan suaranya. Sama seperti kepada Daniel yang berhubungan dengan buku kecil itu, meteraikanlah hal yang diserukan oleh 7 guru itu. Lalu Ellen G. White melanjutkan berkata demikian. 7 guru itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang yang akan diungkapkan sesuai urut-urutannya. Itulah yang dikatakan oleh Ellen G. White. Jadi 7 guru itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang yang akan diungkapkan sesuai urut-urutannya. Ellen White menuliskan ini pada tahun 1900-an. Jadi apa yang dikatakan orang-orang ini adalah bahwa Ellen G. White berkata pada tahun 1900-an bahwa 7 guru itu menggambarkan peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Apakah itu benar? Apa yang dikatakan orang-orang tentang yang ditulis oleh Ellen G. White? Tidak. Sebab apa yang dikatakan Ellen G. White sedang berbicara dalam konteks Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 10. Jadi Ellen G. White tidak berkata dalam konteks dirinya, tetapi dalam konteks Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 10. Jadi Ellen G. White berkata, dari sudut pandang Yohanes, ini merupakan peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Bukan dari sudut pandang Ellen G. White. Dan ini merupakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi di sini Ellen G. White melihat dari sudut pandang Yohanes. Jadi inilah banyak orang yang salah mengartikan lambang ini. Jadi yang dia
katakan peristiwa-peristiwa yang akan datang itu harus dilihat dari sudut pandang Yohanes, bukan sudut pandang Ellen G. White. Itulah maksud dari kata-kata yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari kita selesaikan kalimatnya. Yohanes melihat buku kecil itu dibukakan matanya. Jadi di manakah titik awal? Semua peristiwa ini akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah pada zaman Ellen G. White ataukah pada zaman Yohanes? Pada zaman Yohanes. Jadi dikatakan Yohanes melihat buku kecil itu dibukakan meterainya. Barulah nubuatan Daniel memiliki tempat yang sebenarnya dalam pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga untuk disampaikan kepada dunia. Dibukakannya meterai dari buku kecil itu merupakan pekabaran yang berkaitan dengan waktu. Jadi apakah Ellen G. White mengatakan bahwa 70 itu merupakan hal yang akan datang dari zamannya pada tahun 1900-an? Tidak. Dia mengatakan itu merupakan hal di masa yang akan datang dari zaman Yohanes. Jadi 70 yang dimeteraikan yang terdapat di dalam Wahyu 10 ayat 34 ayat 3 dan 4 katakan, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Tujuan 7 guru itu dimeteraikan karena iman mereka harus diuji. Ini untuk mengungkapkan siapa umat yang sejati dan yang bukan umat sejati. 7 guru menyatakan akan ada kekecewaan. Dan kekecewaan terjadi pada tahun pertama, tahun 1843. Musim semi. Kedua, pada waktu musim semi tahun 1844. Dan yang terakhir, yang ketiga, musim gugur tahun 1844. Tepatnya tanggal 22 Oktober 1844. Itulah yang disebut dengan seruan tengah malam. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat, dengan 7 guru itu dimeteraikan, maka pekabaran itu tidak ada yang mengetahui. Supaya apa? Supaya orang tidak kecewa. Karena iman mereka perlu diuji. Karena bukanlah merupakan hal terbaik bagi orang-orang untuk memahami hal-hal ini. Setelah ini kita akan membahas, jadi setelah kita membahas 7 guru, kita akan membahas sumpah malaikat yang gagah itu. Ini terdapat di dalam Wahyu 10 ayat 5 sampai dengan 6, di mana dikatakan di situ, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Itulah sumpah malaikat yang gagah perkasa. Sumpahnya adalah tidak akan ada penundaan lagi. Itu kalau kita baca di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab King James Version, dikatakan di situ tidak akan ada waktu lagi. Apa bedanya di situ? Nanti kita akan bahas. Dan malaikat melakukan sumpahnya dalam nama pencipta, pencipta yang kekal. Jadi kita akan melihat hal ini tepat terjadi dalam pergerakan Advent yang besar. Semua peristiwa ini digenapi sepenuhnya dalam sejarah. Masih ada topik tentang memakan buku kecil.
Apakah pekabaran kita tentang penghakiman akan merupakan pengalaman manis? Ellen G. White mengatakan, waktu yang menuju ke tanggal 22 Oktober tahun 1844 merupakan tahun yang paling membahagiakan dalam kehidupan saya. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka menyampaikan kabaran jam penghakiman Allah, akan ada pembersihan dunia. Yesus akan datang. Kita akan hidup kekal bersamanya. Apakah yang terjadi sesudah hal itu? Pekabaran kita tentang penghakiman menjadi pahit, dan ini dapat dibuktikan dalam sejarah pergerakan Advent. Dan sesudah itu ada topik bangkit dan ukurlah bait suci. Sekarang tiba waktunya untuk mengukur bait suci, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sekarang tibalah waktunya untuk penghakiman. Artinya mengukur bait suci itu adalah dimulainya penghakiman. Semuanya ada di sana dan telah terjadi. Tahukah kita bahwa seluruh gereja Kristen dimulai dengan kekecewaan? Yesus akan datang. Apakah mereka salah menafsirkan kerajaan Kristus? Dia akan datang dan membinasakan orang-orang jahat dan akan mendirikan kerajaannya yang kekal. Hosana kepada raja orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi pada akhir pekannya? Mereka sangat-sangat kecewa karena Yesus disalibkan. Jadi gereja Kristen didasarkan pada peristiwa itu. Peristiwa apa? Kekecewaan. Jadi janganlah beranggapan karena suatu pergerakan dimulai dengan kekecewaan, maka pastilah ini bukan dari Allah. Orang-orang Yahudi tidak mengetahui bahwa Mesias telah lahir. Yohanes Pembaptis tidak kecewa ketika dia menyampaikan bahwa Mesias akan segera datang, tetapi dia tidak memahaminya. Orang-orang tidak memahami ketika Yesus masuk kota Yerusalem dengan arah-arahan kemenangan, dengan teriakan dari murid-muridnya, Hosana, Raja yang mulia. Orang-orang tidak memahami pada hari raya sesaat sebelum Pentakosta. Kenyataannya, para murid juga bertanya kepada Yesus, apakah engkau akan memulihkan kerajaan kepada Israel sekarang? Itulah pertanyaan dari murid-muridnya. Jadi murid-muridnya juga tidak tahu apa misinya Yesus itu. Sehingga dia mengatakan, berkata kepada Yesus, apakah engkau akan memulihkan kerajaan kepada Israel sekarang? Mereka tidak memahami apa yang hendak Yesus lakukan. Orang-orang tidak memahami apa yang Yesus hendak lakukan pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Jadi mengapa Yesus tidak menunggu hingga umatnya memahami? Karena Yesus memiliki kalender peristiwanya sendiri. Dan Yesus harus menggenapi peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan kalendernya. Ini dinamakan hari raya orang Ibrani, Imamat 23. Yesus harus mati pada tanggal 14 bulan Nisan pada tahun 31 Masehi. Dia tidak bisa menunggu karena orang salah memahami. Hari raya Pentakosta terjadi 50 hari kemudian. Ini juga ada di dalam kalendernya. Tanggal 22 Oktober tahun 1844 juga ada dalam kalendernya. Ini bisa kita baca, bisa kita pelajari dari Imamat 23. Disitulah hukum-hukum upacara dari orang-orang Israel pada waktu itu. Itulah yang digenapi oleh Yesus. Dengan Yesus disalib, Yesus dikubur sehari setelah itu, Yesus bangkit, dan 50 hari kemudian itulah Pentakosta. Itu diterangkan di Imamat 23. Dan bulan 7, tanggal 10, disitulah hari pendamaian. Disitulah kalendernya. Bagaimana pendamaian itu dimulai. Itulah tahun 1844. Penghakiman dimulai.
Setiap peristiwa dalam pelayanan Yesus ada dalam kalendernya dan tepat pada tanggalnya. Pada diketahui kematian Yesus bukan hanya cocok secara tahun, secara nubuatan 70 minggu di tengah-tengah minggu yang terakhir. Jadi nubuatan 70 minggu itu adalah nubuatan kalendernya Yesus. Yesus datang yang pertama kali dan apa yang harus dilakukannya. Itu untuk menggenapi hukum-hukum upacara yang terdapat di dalam Imamat 23. Itulah nubuatan 70 minggu. Jadi bukan hanya cocok dengan bulannya, yaitu bulan Nisan, bukan hanya cocok dengan harinya, yaitu hari ke-14, tetapi juga kepada jam di antara 2 petang hari, yaitu jam 3 petang hari pada hari raya. Dia harus melakukannya sesuai dengan kalendernya. Jadi apa yang Yesus lakukan, dia berkata, aku akan melakukannya, mereka nanti akan menyusul, mereka akan mengerti sendiri, dan itulah yang selalu terjadi. Gereja selalu tertinggal satu langkah. Dan perlu diketahui, akan ada waktunya ketika kita tidak akan lagi tertinggal. Karena ketika pintu kasihan ditutup, selesailah sudah. Kapan pintu kasihan ditutup? Secara global, pada waktu orang terakhir dihakimi. Itu secara global. Tetapi secara pribadi, pintu kasihan ditutup, itu adalah pada waktu kita meninggal dunia. Jadi kita harus memastikan diri kita berjalan bersama dengan Yesus. Kesimpulannya, pertama, malaikat itu kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Wahyu 10 ayat 1 dan 2. Kita baca yang ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gunungan kitab yang kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Artinya bumi ini adalah milikku. Artinya pekabaran ini harus dikabarkan ke seluruh dunia. Agar pekabaran ini bisa dikabarkan ke seluruh dunia, maka harus ada gerakan atau gereja seluruh dunia. Gerakan atau gereja itu adalah gereja Masai Advent hari ke-7. Gerakan-gerakan untuk mengembalikan kebenaran Alkitab atau iman yang murni. Meterai pertama, kuda putih, dimulai dari Waldensia. Moto mereka adalah Alkitab dan Alkitab saja. Lalu diikuti dengan John Huss. Kita harus menurut pada Tuhan, bukan menurut pada manusia. Diikuti ketiga oleh Martin Luther, keselamatan adalah kasih karunia dari Yesus Kristus. Lalu diikuti oleh John Calvin, ini adalah kaum Presbyterian. Kita harus bertumbuh rohani kita. Lalu diikuti oleh gerakan Anabaptis, ini adalah tentang baptisan yang diselamkan, karena mereka tidak mempercayai baptisan anak-anak, karena Yesus katakan, setelah mereka dibaptis, ajarlah mereka. Anak-anak belum bisa diajar. Ya, jadi itulah makna dari baptisan itu. Setelah dibaptis harus bisa diajar. Lalu diikuti oleh John Wesley, ini adalah kaum Metodis, kita harus menjaga kekudusan kita. Dan William Miller, itu adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang dinamakan dalam umat Advent, dan yang terakhir dari gereja Masai Advent hari ke-7, memulihkan 10 hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari ke-7. Jadi kalau kita lihat diagramnya di sini, inilah gerakan-gerakan itu. Kenapa ada gerakan-gerakan itu? Karena pada waktu di sini ada angka 4 yang biru itu, disitulah pada waktu meterai ke-4, jadi mulai meterai ke-3 dan ke-4, pada waktu kuda hitam dan kuda hijau kuning, disitulah hari Sabat dan hukum Allah sudah tidak ini lagi, sehingga orang kalau dia membaca Alkitab dia dianiaya, maka mulailah, karena Allah tidak tinggal diam, maka mulailah ada orang-orang yang mengabarkan, mempelajari dan mengabarkan untuk kembali ke Alkitab, dimulai dari Waldensia seperti yang kita sudah pelajari tadi. Dan yang terakhir adalah gerakan yang terakhir ini, yang ke-8, adalah untuk mengembalikan hukum Allah dan penyembahan pada hari Sabat. Jadi semuanya itu, semua gerakan itu adalah untuk mengembalikan kepada iman yang murni.
seperti pada waktu meterai pertama, pada waktu Yesus datang yang pertama kali, iman masih murni, dan akan dikembalikan lagi ke iman yang murni. Setelah itu, maka Yesus akan datang yang kedua kali. Tujuan iman yang murni ini, disitulah pekabaran 3 malaikat itu yang dikabarkan pada akhir zaman ini. Dan setelah pekabaran 3 malaikat, setelah iman yang murni ini disampaikan, maka dunia akan terbagi menjadi 2. Ya kan? Satu yang mengikuti iman yang murni ini, yang lainnya yang tidak mengikuti. Dan pada waktu Yesus datang, dia akan menjemput umatnya. Jadi itulah pembahasan kita pada Sabat hari ini, dan kita akan melanjutkan lagi untuk Sabat berikutnya. Di sini kedua tentang 7 guru yang dimeteraikan, kita sudah bahas tadi, dan itu menggambarkan secara tepat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi tahun 1798 sampai dengan 1844. Dan 7 guru itu menggambarkan adanya kekecewaan. 3 kali kekecewaan. Tahun 1843, tahun 1844, dan tanggal 22 Oktober 1844. Itulah pekabaran 7 guru itu yang dimeteraikan. Yohanes tahu, tetapi Yohanes diminta untuk memeteraikan. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak tahu pekabaran itu. Karena apa? Karena iman mereka harus diuji. Jadi pekabaran ini yang dimulai oleh William Miller itu adalah pekabaran dari orang-orang pada denominasi Kristen pada waktu itu. Ya kan, mereka berkumpul, mereka pelajari Alkitab, dimulai oleh William Miller, dan mereka menyatakan Yesus akan datang. Ya kan, itulah pekabaran itu. Dan ternyata bukannya Yesus tidak datang, tapi Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci tahun 1844 untuk memulai penghakiman. Tujuan penghakiman adalah untuk melihat apakah pertobatan dari umat-umatnya itu sungguh-sungguh atau tidak. Itulah pembahasan kita pada Sabat ini. Nanti kita akan lanjutkan Sabat depan tentang waktu penghakiman. Masih dari kitab Wahyu pasal 10. Baiklah, kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam surga, kami ucapkan puji terima kasih Tuhan, kami telah mempelajari firman-Mu, karena firman yang kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, meteraikan Tuhan. Pembahasan yang telah kita bahas pada Sabat ini, jika dengan demikian kami semua akan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menantikan Yesus yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.